Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, para akademisi, para rekan-rekan masyarakat yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hasil kajian singkat mengenai kepatuhan syariah dalam pay letter atau Buy Now Pay Later atau BNPL. Topik ini menjadi sangat relevan karena layanan pay letter berkembang sangat pesat di era digital, termasuk yang menggunakan label syariah. Pertanyaannya adalah, apakah label syariah saja sudah cukup untuk menyatakan suatu produk sesuai dengan prinsip syariah? Itulah sebagai fokus utama yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Bahasan ini insya Allah akan kita lalui dalam 4 pokok bahasan. Yang pertama nanti akan kita sampaikan kondisi makro, yang kedua akan kita sampaikan problematika yang dihadapi, nah yang ketiga akan kita juga sampaikan solusinya apa, nah yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita akan masuk ke pokok bahasan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita semua menyaksikan bagaimana transformasi digital telah mengubah cara masyarakat bertransaksi. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah Buy Now Pay Later atau Pay Later saja, di mana ia menawarkan kemudahan dalam berbelanja dengan pembayaran nanti atau di kemudian hari. Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah juga terus meningkat. Kondisi ini melahirkan harapan agar inovasi digital tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab itu, persoalan yang kita hadapi bukan sekedar bagaimana pay letter berkembang, tetapi bagaimana memastikan bahwa mekanisme di baliknya, di belakangnya, benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah. Atau dengan kata lain, pertumbuhan teknologi harus diiringi dengan kepastian kepatuhan syariah. Lalu, di manakah sebenarnya letak persoalan dalam pay letter syariah? Inilah inti persoalan yang dibahas dalam bahasan ini. Dalam prakteknya, sebuah produk dapat menggunakan istilah seperti murabahah, ujroh, atau bahkan mencantumkan label syariah. Namun, istilah-istilah tersebut belum serta-merta membuktikan bahwa transaksi benar-benar memenuhi prinsip syariah. Harus diuji. Dan yang harus diuji adalah substansi akadnya. Apakah barang benar-benar telah dimiliki? Apakah telah terjadi qabd atau penguasaan? Apakah biaya yang dibebankan benar-benar merupakan ujroh atas jasa nyata atau justru merupakan tambahan atas pinjaman? Jadi yang menentukan hukum bukanlah nama produknya, melainkan bagaimana transaksi itu benar-benar dilaksanakan.
Berikutnya, bahasan ini menawarkan kerangka evaluasi yang menurut kami susun dengan sistematis, yaitu uji 3 lapis kepatuhan syariah. Pertama adalah validitas fikih. Pada tahap ini, transaksi harus memenuhi syarat-syarat dasar akad seperti adanya kepemilikan atau milk, penguasaan barang atau qobd, dan perpindahan risiko atau doman sebelum penjual memperoleh keuntungan tentu saja. Tanpa unsur-unsur tersebut, akad murabahah berpotensi kehilangan keabsahannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kepatuhan terhadap regulasi. Produk tidak cukup hanya sesuai dengan teori fikih, tetapi juga harus sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, standar AAOIFI, serta ketentuan regulator seperti OJK. Hal ini menjadi penting agar implementasi syariah memiliki kepastian hukum dan tata kelola yang baik. Nah, yang ketiga adalah maqasidul syariah. Tujuan akhirnya bukan sekedar membuat akad yang sah secara formal, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan, melindungi harta masyarakat, menciptakan transparansi, dan menghindarkan konsumen dari praktik yang merugikan. Menurut kami inilah kontribusi yang utama dari bahasan ini. Kepatuhan syariah tidak cukup dinilai dari dokumen kontrak atau label produk, tetapi harus diuji secara menyeluruh melalui 3 dimensi tersebut: fikih, regulasi, dan maqasid. Nah, berikutnya Bapak Ibu, saudara semua, kami sampaikan kesimpulan dari bahasan ini. Sebagai penutup, ada 3 pesan utama yang ingin kami sampaikan, ingin kami tekankan. Yang pertama adalah pay letter tidak dapat langsung dinilai halal ataupun haram hanya karena menggunakan atau tidak menggunakan label syariah. Ya, sekali lagi, tidak bisa serta-merta dinilai halal ataupun haram hanya karena menggunakan atau tidak menggunakan label syariah. Yang kedua, substansi akad jauh lebih penting daripada nama atau istilah yang digunakan. Keabsahan transaksi harus dibuktikan melalui terpenuhinya prinsip-prinsip fikih serta implementasinya dalam prakteknya. Dan yang ketiga, kepatuhan syariah yang ideal adalah kepatuhan yang mampu memenuhi 3 lapis pengujian, yaitu validitas fikih, kepatuhan terhadap regulasi, dan kesesuaian dengan maqasidul syariah. Dengan demikian, inovasi teknologi keuangan dapat terus berkembang tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dari syariah. Demikian kiranya, dan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.